Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aryani. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Einstein dari karya Yor Kitli. Novel ini menceritakan tentang anak-anak SMA kelas IPA 1 yang selalu dianggap serius, kaku, dan pintar daripada kelas-kelas yang lain. Juga dianggap kelas kesayangan guru di sekolah. Kelas IPA 1 ini juga disebut dengan kelas Einstein berkat kecerdasan murid-murid yang ada di kelas IPA 1. Namun, kenyataannya kelas ini tidak seperti yang orang-orang bilang. Kelas ini biasa-biasa saja dan sering dibuat geleng-geleng kepala karena kelakuan muridnya. Salah satu murid yang ada di kelas IPA 1 yang merupakan pemeran utama dari novel ini yaitu bernama Alea Mainanda yang sering disebut dengan Lea atau Ale. Teman-teman Alea yang bernama Ajun, Arka, Medi, Udin, Dopin, dan lain-lain yang ada di kelas IPA 1, mereka semua tidak mencerminkan ciri khas dari kelas IPA 1 itu sendiri. Mereka itu sangat ramai. Mereka memiliki keanehan masing-masing, kadang mereka itu tidak memiliki rasa malu. Awalnya, kehidupan SMA Alea baik-baik saja. Namun, teman laki-laki yang ada di kelasnya mulai mendekati Alea. Bahkan, perempuan yang ada di kelas lain sangat tidak menyukai Alea karena teman-teman laki-laki yang ada di kelas IPA 1 mendekati Alea yang terkenal. Namun, Alea memilih untuk diam dan tidak menanggapi. Karena hal itu, Alea bertengkar dengan teman di kelasnya sendiri yang bernama Rena dan Maya. Sampai Rena berkata kepada Alea bahwa dia hanya dijadikan taruhan oleh mereka. Alea sebenarnya tahu, sudah berpikir dari dulu kalau dia hanya dijadikan taruhan. Karena hal itu, laki-laki yang ada di kelas IPA 1 menjadi terdiam karena sudah tertangkap basah. Karena hal itu juga, Alea sampai berpikir untuk pindah sekolah. Namun karena ada Medi yang Arka yang selalu menemani dan menghargai keluhan dari Alea, maka Alea mengurungkan niatnya untuk pindah sekolah. Kemudian pada malam hari, teman-teman Alea datang ke rumah dia untuk meminta maaf kepada Alea atas kejadian yang ada di sekolah itu. Beberapa bulan kemudian, suasana di dalam kelas IPA 1 kembali seperti semula. Alea sedang berjalan-jalan dengan Udin di lapangan basket. Tiba-tiba ada Dopit, Fanny, dan juga Devi yang berlari tergesa-gesa ke arah mereka. Mereka mengatakan bahwa Arka sedang dipukul oleh kakak kelasnya menggunakan kayu sampai hampir pingsan. Mereka panik. Yang di lapangan basket juga panik. Mereka langsung pergi ke UKS untuk mengecek keadaan Arka. Setelah itu, Arka langsung dibawa ke rumahnya. Seminggu telah berlalu. Di saat Alea sedang menjenguk Arka di rumahnya untuk mengecek kesehatan Arka, tiba-tiba telepon genggam Arka berbunyi. Arka angkat dan ternyata itu dari orang tua salah satu teman mereka di kelas IPA 1 yang bernama Arif. Orang tua mereka bilang kalau Arif telah kabur dari rumah. Mereka berdua langsung keluar rumah untuk mencari Arif. Mereka berdua langsung menelpon teman-teman mereka. Namun, di balik itu, Alea sangat khawatir dengan Arka karena dia belum sembuh total dari sakitnya. Arka ingin pergi sendiri untuk mencari Arif. Namun, Alea berkata bahwa jangan bekerja sendiri, kita harus kerjasama dengan teman-teman kelas. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri.
kita harus kompak. Kalau satu menderita, semuanya harus menderita dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Kemudian, Arka langsung menelpon teman-teman satu kelas untuk mencari Arif. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu dengan Arif di restoran. Alasan sebenarnya Arif kabur dari rumah itu karena dia selalu ditentang oleh orang tuanya untuk menjadi sempurna. Karena hal itu, Arif disuruh oleh teman-temannya untuk ke rumah meminta maaf kepada orang tuanya, dan untung saja orang tuanya memaafkannya. Dari sini Alea tahu kalau kelas ini mengajarkan dia untuk berani berbicara, berani berpendapat, dan berani marah di saat dia tidak suka. Dia awalnya takut untuk kehilangan teman, namun daripada mencari teman yang sempurna, lebih baik kita menjadi teman yang sempurna di mata orang lain, karena mereka pasti akan datang ketika kita sudah menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari novel ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.